Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji pada uji kinerja, perkenalkan saya Rusnilawati, NIM 031425703707. Saya merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan batch ketiga LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada perkenalan ini, saya akan melakukan praktek mengajar di Mis Al-Ilham Gohor Lama dengan materi penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Demikian perkenalan singkat saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, semangat kali anak Umi nih hari ini ya. Pagi hari ini. Apa kabar anak Umi semuanya? Alhamdulillah. Iya, coba 1, 2, 3. Tepuk selamat pagi. Pagi-pagi. Siap-siap. Semangat. Oke. Buaye. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wabil islami dina wabi muhammadina biyaw wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan solihah. Amin. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Apakah kalian sudah benar-benar siap untuk belajar? Coba yang kuat, Umi mau yang kuat. Apakah? Coba Umi tanya dulu. Apakah kalian benar-benar siap untuk belajar? Iya. Coba dilihat bajunya rapi belum? Dimasukkan belum bajunya? Tengok pecinya, jilbabnya yang perempuan ada nggak yang mereng-mereng? Tengok di bawah mejanya ada nggak sampah? Nggak ada. Sudah bersih, sudah nyaman kita. Kalian harus menjawabnya. Udah? Yang pertama untuk si Fakih. Udah? Fakih siap untuk menjawabnya? Iya. Umi mau tanya, Fakih, apabila kamu mempunyai teman yang berbeda kulit warna atau berbeda suku, suku tahu kan? Iya, misalnya Fakih sukunya apa? Itu kan agama. Jawa. Kemudian si Torik, mana Torik? Sukunya apa, Nak? Mandailing. Iya, berarti berbeda suku kan? Apakah Fakih mau tetap berteman dengannya? Mau. Betul. Betul. Kenapa kok mau? Karena kita Bhinneka Tunggal Ika nih. Tidak membeda-bedakan dengan yang lain. Melati pernah berdiskusi? Pernah? Iya, Umi mau tanya. Melati pada waktu pemilihan ketua kelas di kelas ini, di kelas kita 2 ini, berdiskusi tidak? Berdiskusi? Bagaimana cara berdiskusinya untuk memilih ketua kelas? Ayo, apakah yang pertama dengan cara suara terbanyak? Yang kedua, apakah gurunya Fakih, ketua kelas? Oh, ini Rifki.
wakil ketua kelas. Ayo, apa jawabannya? Dengan cara apa? Melalui apa? Suara terbanyak. Oh iya, suara terbanyak. Kayak kita pemilu ya. Kalian tahu pemilu? Pemilu itu pemilihan umum. Ya kan? Dia mesti yang suaranya terbanyak. Ayla, apabila temanmu mengerjakan tugas di sekolah, dia kesulitan nih, bingung. Saya nggak tahu ini jawabannya, saya nggak tahu. Dia minta kasih tahu Ayla. Ayla mau nggak beritahu jawaban tugasnya tadi? Ayo, ini tanya. Mau nggak? Jawab aja, mau apa tidak? Mau? Iya, mau Ayla. Kenapa kok mau? Membantu sesama teman walaupun dikasih tahu jawabannya alias apa? Kawannya menyontek, nggak apa-apa. Karena dia sikap sosialnya tinggi ya. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui pengamatan terhadap informasi yang diperoleh dari berbagai sumber seperti gambar, seperti teks, kemudian video, peserta didik diharapkan mampu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Macam kita ini nak, kita ini materinya adalah penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada di lingkungan keluarga. Jadi kalian mesti terapkan, kalian mampu, kalian bisa memahami. Paham? Paham? Iya. Yang kedua, melalui tugas kelompok, peserta didik diharapkan dapat bekerja sama, bertanggung jawab, dan memahami pentingnya penerapan Pancasila di lingkungan keluarga. Yang ketiga, dengan diskusi kelompok, peserta didik bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik dengan cara menerapkan Pancasila dalam keluarga. Misalnya nih, kalian dalam keluarga kan suruh diskusi kan. Kalau dalam keluarga itu kan ada kakak, ada abang, ada adik. Kenzi, coba perhatikan Umi dulu. Ada adik, nah itu kan ada anggota keluarga, ada ayah, ada bunda. Itu misalnya ada sesuatu mesti dibicarakan atau didiskusikan. Itulah tadi gunanya keluarga. Misalnya ada masalah, oh itu begini ayah, ini begini bunda, mesti selesaikan. Nah, sekarang kita akan membahas penerapan sila-sila Pancasila di rumah. Kita mulai dari sila yang perhatikan pertama. Ya nak ya, perhatikan. Penerapan sila pertama dari bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dilambangkan dengan simbol bintang. Dan pada sila pertama, contoh perilaku yaitu bersyukur kepada Tuhan, berdoa atau beribadah bersama keluarga, berdoa sebelum melaksanakan suatu kegiatan, berdoa sebelum makan, atau perhatikan Umi ya. Ini ada penerapan sila pertama di rumah contohnya. Udah? Yang pertama bersyukur kepada Tuhan. Udah? Bersyukur kepada Tuhan. Kalian sudah bersyukur nggak hari ini? Sudah. Banyak nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Yang pertama, nikmat apa? Yang pertama kali. Nikmat sehat. Iya, kita dikasih kesehatan. Kita bisa sekolah, datang ke sekolah, menuntut ilmu, ya kan? Ya. Kemudian yang kedua, berdoa sebelum melaksanakan suatu kegiatan. Misalnya kita ini tadi mau belajar, kita berdoa. Selesai belajar, kita berdoa. Pokoknya semualah, segala kegiatan kita diawali dengan membaca
doa dan diakhiri juga dengan membaca doa. Kemudian berdoa, beribadah bersama keluarga. Contohnya apa? Sholat berjamaah, ya kan? Apalagi sebelum makan kita makan bersama keluarga. Banyak contohnya. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah makan. Nah, itu tadi yang Umi bilang. Nah, inilah penerapan sila pertama di rumah. Apa coba sila pertama bunyinya? Umi mau tahu sih? Coba. Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Kita langsung berhubungan dengan Tuhan. Inilah contohnya. Ya, masuk yang ke sila kedua. Sesudah makan. Nah, nih sila kedua, perhatikan. Kita diajak untuk melaksanakan perintah Tuhan. Nah, contoh-contohnya kita dapat melihat bahwa semua contohnya mengarah kepada Tuhan, berdoa, bersyukur, beribadah. Itu adalah ciri-ciri sila pertama. Nah, perhatikan lagi, Nak. Masuk sila kedua. Ya, perhatikan. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pada sila kedua kita diajak untuk menghargai dan menghormati sesama manusia. Contoh sikapnya menaati nasihat orang tua, jujur saat berbicara, tajam, membantu adik belajar, coba perhatikan. menolong Perhatikan. jatuh, Ditengok videonya. bersikap sopan pada orang tua. Nah, itu beberapa contoh pengamalan sila kedua di rumah. Tentunya masih banyak contoh yang lain. Selanjutnya penerapan sila ketiga di rumah. Dengar ya, penerapan sila ketiga. Persatuan Indonesia. Nah, contoh penerapannya di rumah. Mumtazah, Salwa. Mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Bermain dengan rukun. Membersihkan lingkungan rumah bersama-sama anggota keluarga. Hidup rukun bersama keluarga. Dan menonton pertunjukan budaya daerah bersama keluarga. Nah, itulah beberapa contoh penerapan sila ketiga. Perhatikan. Masuk ke sila ketiga. Penerapan sila ketiga, contohnya yaitu yang pertama, bangga dengan produk Indonesia. Siapa yang bangga dengan produk Indonesia? Pasti kita ya kan, orang kita warga negara Indonesia ya kan. Ada yang bangga produk luar negeri. Saya cinta produk luar negeri. Ada yang beli baju sampai luar negeri nih. Ada? Nggak ada kan? Ya, kita cinta produk dari Indonesia. Yang kedua, bermain dengan rukun. Bermain dengan rukun, nggak boleh begaduh macam kalian ini. Mesti rukun, nggak boleh sama kawannya saling berselisih. Kemudian yang ketiga, hidup rukun bersama keluarga. Itu apa lagi? Coba si Alia. Coba duduk yang benar. Nah, Taja, coba yang betul. Nah. Udah, yang keempat, menonton pertunjukan budaya daerah bersama keluarga. Ya, seperti kita nonton ada nanti acara, misalnya ada pameran tuh, ya kan? Ada yang pakai baju adat, kita lihat. Misalnya adat Jawa memakai baju ini bajunya. Adat Sunda, oh ini bajunya. Jadi kita tahu. Ya. Di rumah. Dah, kemudian ini perhatikan sila keempat ya. Ini sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Coba perhatikan. Nah, berikut adalah beberapa contoh penerapan sila keempat di rumah. Diperhatikan, nak, diperhatikan. Menyampaikan pendapat. Coba duduk yang betul, Azrin. Kedua, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Coba suaranya. Menentukan tempat hiburan. Menghargai pendapat ayah, ibu dan adik saat berdiskusi.
Nah, itulah beberapa contoh penerapan sila keempat di rumah. Selanjutnya, penerapan sila kelima di rumah. Bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh yang pertama adalah tidak berbuat curang kepada anggota keluarga, tidak boros dan suka menabung, adil ketika membagikan makanan kepada adik, adil membagi waktu untuk belajar dan bermain. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa contoh penerapan sila kelima di rumah. Nah, perhatikan Umi nih. Di sini nih, penerapan sila kelima. Ini yang sering Umi lihat. Nih contohnya. Yang pertama, yaitu tidak harus berbuat curang kepada anggota keluarga. Ini seringan kalau abang kakak. Kenapa? Sering nokoh sama adiknya. Ya kan? Ya kan? Ya enggak? Contohnya apa? Kalau dikasih apa sama orang tuanya? Nah, duit jajan. Iya, pasti duit jajan. Nanti dikasih sama bundanya 2.000. Adiknya ditokoi kasih 1.000. Udah dek, kok 1.000 aja. Biar kakak yang 3.000. Itu namanya curang. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Hore! Komunikasi soal latihan berarti tadi mesti fokus, ya. Ini kan udah Umi bagi nih kelompoknya, ya. Udah Umi bagi kelompoknya. Ini ada berapa kelompok, Nak? Ada berapa kelompok? 4, ada 4 kelompok. Ini Umi bagi kelompoknya, Umi kasih latihan soal itu berbentuk LKPD. LKPD ya, latihan kerja peserta didik. Ya, Umi kasih satu kelompok 1, wajib kalian kerjakan. Paham? Ya. Kerjakan ada nih nanti di sini diisinya. Coba enggak menggambar. Pokoknya kalian sama-sama berdiskusi, ya. Berdiskusi, coba ditengok siapa yang itu. Iya, enggak, satu aja, satu kelompok 1. Coba didiskusikan. Tadi kan tentang berdiskusi ya. Iya, satu kelompok 1 aja dikerjakan sama-sama. Coba ya. Nah, ini bikin. Misalnya nih sila, ini gambarnya apa? Kepala banteng, sila keberapa? Kepala banteng, tulis di sini 4. Dan tuh nama silanya sila ke 4. Nama sila ini kepala banteng. Baru bunyinya apa? Iya, angka. Iya, ditulis aja di situ. Enggak lah, di situ aja. Nanti itu didiskusikan. Umi suruh ke depan nanti. Setiap kelompok 1. Mana? Ya, ini bunyi silanya gimana? Sila keempat. Kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin, tulis saja. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya. Bunyi silanya gimana? Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin. Iya, tulis. Paki tulis saja, Nana. Tulis yang Paki, kenapa yang bisa? Nah, yang nulis yang bisa ya. Karena kan kelompok, kalian kasih tahu. Iya, sampai habis. Dah, terus. Ayla, kenapa yang nulis? Terus ini sampai habis. Kamu yang bisa. Diisi semua. Iya. Di bawahnya. Bikinlah. Tuh sampai itu 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5.
Mapanya nggak cukup, di bawah aja nggak apa-apa sampai sini-sini. Coba Umi mau kalian ke depan salah satu kelompoknya kan 4. Coba satu orang di kelompok kalian berdiri di sini ke depan, satu orang satu. Satu kelompok satu orang, cepat. Si Dania, cepat sini. Dania bawa itunya, Nak. Bawa ininya. LKPD-nya bawa sini. Udah nggak apa-apa, sini Alia udah sini. Bawa itunya. Coba. Coba. Siapa lagi? Rifki ke depan, Rifki sini. Ke depan. Rifki ke depan. Nah, satu lagi nih, ada teman-teman kalian ke depan. Kalian boleh bertanya sama kawan kalian. Coba tanya. Biar kalian, kawan kalian, teman kalian yang menjawab. Ayo cepat tanya tentang ini. Yang berkaitan dengan Pancasila. Tanya aja. Ayo, namanya berdiskusi kita. Ya kan? Ayo tanya. Coba tanya. Apanya? Kamu tanya ke Rifki. Rifki, coba sebutkan ini. Kalian bebas tanya. Coba sebutkan simbol 5 Pancasila. Kalian apa aja? Simbol 5 Pancasila. Pertama apa? Bintang. Terus apa lagi? Kedua? Rantai. Ketiga? Pohon beringin. Kelima? Iya, ada 5 simbol Pancasila. Iya, udah silahkan duduk. Ini teman kalian sudah siap? Coba kalian tanyakan kepada mereka. Coba apa yang mau ditanya dari soal itu? Apa yang mau ditanya? Coba tanya aja. Nomor berapa misalnya? Bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa tadi? Iya, melatih. Bagaimana cara kita bersyukur? Coba, caranya gimana? Ayo. Apakah kita dengan berleha-leha aja? Oh, cara bersyukurnya. Ayo, apa lagi? Dengan mengerjakan apa? Perintah. Iya, yang kuat lah. Dengan mengerjakan yang kuat. Biarkannya. Dengan mengerjakan sholat, Kak. Bilang. Yang bilang. Dengan mengerjakan sholat, Kak Aila. Bilanglah. Iya, contohnya beribadah. Itu cara bersyukurnya. Yang ya, contoh sila kedua. Nanya sama siapa? Abim. Ayo. Contohnya apa, Bim? Membantu kedua orang tua. Iya, membantu kedua orang tua. Ya, tepuk tangannya dulu. Ayo, tepuk tangannya dulu. Semangat. Kita kasih aplaus. Yang kuat. Tepuk tangannya. Ya, silahkan duduk. Yang keempat-empatnya. 1, 2, 3. 5 simbol Pancasila. Pertama bintang, kedua rantai, ketiga pohon beringin, keempat palang banteng, kelima presiden kapas. Sekali lagi, coba yang betul, semangat. 1, 2, 3. 5 simbol Pancasila. Pertama bintang, kedua rantai, ketiga pohon beringin, keempat palang banteng, kelima presiden kapas. Iya, udah? Ayo, perhatikan. Letakkan dulu pensilnya di atas meja. Ayo letakkan. Udah dimasukin. Letakkan dulu di atas meja. Angkat tangannya. Ayo, kita lemas-lemaskan dulu. Udah? Biar rileks dulu kita ya, habis belajar tadi. Sudah paham kan? Iya, bahunya diputar-putar ke depan, ke belakang, tangannya. Udah? Pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Pejamkan. Tarik nafas. Tarik nafas.
Dalam-dalam ya. Dalam-dalam. Dah, biar rileks kita. Tanggapan dari diskusi kelompok tadi. Ayo tanggapan kalian. Ayo tanggapan kalian dari diskusi kelompok tadi. Apakah menurut kalian bagus atau tidak? Bagus, udah paham, sudah mengerti, sudah. Umi ingin menerangkan kembali kalau sudah paham, itu ada penerapan sila-sila pada Pancasila, sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Udah? Coba Umi mau kalian membacakan sila pertama. Pancasila. Ketuhanan. Dua. Tiga. Persatuan. Empat. Lima. Iya, jadi alhamdulillah kalian sudah paham kan dengan materi penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada di keluarga? Sudah paham? Sudah? Ya, alhamdulillah. Udah, yang penting kalian ingat sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya kita mesti bersyukur. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya apa? Berbuat baik atau rukun kepada keluarga. Kemudian apalagi yang ketiga? Persatuan Indonesia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Contohnya apa? Berdiskusi tadi, kerja kelompok dalam keluarga. Yang keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya apa? Harus bisa berbakti pada orang tua. Banyak lagi ya. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya harus berbuat adil ke anggota keluarga. Umi mintakan ini kalian isi refleksi belajar hari ini. Ini ada emoji tuh, ada dia gambar senyum, ada gambar cemana ini dia? Garis nih mulutnya. Diam. Dia bukan diam karena nggak paham mungkin ya. Yang ketiga, bingung. Ada tanda tanya nih, bingung. Kemudian yang keempat, ada yang masam mukanya merengut. Coba kalian di sini, hal yang saya pelajari hari ini. Sebelum Umi tutup ya, kita tutup dengan materi ini. Seperti biasanya, sebelum kita menutup materi ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Umi mintakan si Faki, coba ke depan. Kita ingin membaca doa selesai belajar agar ilmunya bermanfaat ya. Doa selesai belajar. Bismillah, tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna jetinabah. Doa keluar kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Udah, Umi akhiri materi ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.